Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Taufik Ritonga dari kelas 239. Menurut saya, pemerintah cukup baik dalam menangani COVID-19 ini. Dan saya yakin pemerintah pasti ingin yang terbaik demi kelangsungan hidup negeri ini. Tetapi, ada saja oknum yang membuat nama pemerintah tersebut menjadi buruk di mata masyarakat dengan melakukan tindak KKN dan sebagainya. Contohnya seperti di daerah saya, di mana bantuan COVID-19 tidak terdistribusikan dengan baik. Saran saya, pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan di bidang pendistribusiannya atau bahkan bisa dengan membuat laporan yang mendetail yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, sehingga mereka oknum-oknum yang berpotensi melakukan hal tersebut menjadi hilang niatnya untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih. Ya sih, respon pemerintah dalam menanggapi COVID-19 ini kurang tegas ataupun lambat dan sedikit menyepelekan, di mana negara lain saat adanya kasus COVID-19 di negara mereka langsung membuat kebijakan lockdown, tapi di negara kita malah menyuruh rakyatnya untuk tidak panik dan tidak membuat kebijakan lockdown, sehingga kasus COVID-19 ini semakin meningkat gitu, karena kan rakyatnya masih berani berlalu lalang di luar kota. Adanya kebijakan lockdown pun terkesan kurang tegas, dan meskipun keadaannya sedang dalam krisis seperti ini dan pandemi semakin meningkat, rakyatnya masih berani untuk tetap berjalan-jalan dan berlalu lalang keluar. Seharusnya pemerintah bisa sedikit lebih tegas untuk membuat kebijakan. Dan juga pemerintah juga membuat kebijakan dan undang-undang ataupun disahkannya undang-undang tanpa partisipasi masyarakat, yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu berkurang. Akibat adanya pandemi ini juga menyebabkan krisis ekonomi, di mana dalam beberapa sektor ini menjadi tidak kondusif, di mana dalam prinsip good governance ini harusnya pemerintah bisa menciptakan lingkungan yang kondusif baik dalam sosial, budaya maupun politik dan ekonomi. Namun di sini kelihatannya tidak bisa ya, karena bukan tidak bisa tapi kurang, karena dari awal respon pemerintah juga sedikit menyepelekan kasus COVID-19 ini, sehingga berujung pada krisisnya ekonomi yang diharapkan agar tidak terlalu krisis ya ekonomi di Indonesia. Namun dalam membuat kebijakan, pemerintah juga masih menerapkan prinsip good governance baik dalam pemerintahan pusat maupun daerah, sehingga masih dapat diapresiasi usahanya untuk tetap menerapkan prinsip good governance. Menurut saya pribadi, sangat efektif dan mendukung adanya kebijakan work from home ini. Di sana kita bisa lihat komitmen dan semangat pekerja dalam mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan hasil yang baik. Nah, dengan adanya work from home ini, para pekerja bisa tetap bekerja dan tidak perlu membahayakan kesehatan mereka. Mungkin supaya lebih efektif, pihak perusahaan bisa menyediakan fasilitas yang mendukung bagi karyawannya, seperti halnya jatah kuota, laptop, dan lainnya. Ada beberapa isi positif bekerja dari rumah ini, seperti halnya yang pertama adalah lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Dengan bekerja dari rumah, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk berpergian dari kantor, sehingga waktu bekerja dapat lebih optimal. Selain itu, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi ke kantor dan membeli makanan. Kedua, lebih nyaman dari sisi keadaan dan suasana bekerja. Nah, bekerja dari rumah umpamanya tidak mengharuskan kita mengkondisikan diri secara formal, misalnya menggunakan pakaian kerja, sehingga dapat bekerja dengan lebih rileks.
Nah, selain itu, memungkinkan kita bekerja sesuai kondisi lingkungan yang kita anggap nyaman. Ketiga, lebih mendukung work or life balance. Dengan bekerja dari rumah, tidak hanya pekerjaan dapat diselesaikan, tetapi juga mendapatkan waktu lebih untuk dirinya sendiri yang dapat digunakan untuk kegiatan positif, misalnya seperti olahraga dan bersosialisasi. Nah, namun ada beberapa sisi negatif dari bekerja dari rumah ini. Yang pertama, tidak ada batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, bekerja di rumah artinya antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bercampur menjadi satu. Karena rumah adalah kantor dan kantor adalah rumah. Kedua, banyaknya gangguan yang mungkin dihadapi. Akan banyak sekali selingan yang akan mengganggu fokus kita dalam bekerja dari rumah. Misalnya, kebutuhan pribadi dan urusan keluarga, yang apabila kita tidak disiplin akan mengganggu pekerjaan. Nah, yang terakhir, produktivitas kerja yang rendah. Bekerja dari rumah artinya tidak ada yang mengawasi kita secara langsung dan semua pekerjaan dilakukan secara mandiri. Apabila tidak ada kesadaran dari diri sendiri, hal ini akan mengganggu produktivitas pekerjaan kita. Oke, menurut saya, pelaksanaan proses pembelajaran secara online memiliki beberapa kendala, seperti tidak semua peserta didik memiliki handphone, laptop, ataupun komputer. Kedua, terbatasnya kuota internet. Selanjutnya, jaringan internet yang sering bermasalah dan kegiatan belajar mengajar atau KBM yang kurang efektif sehingga menyebabkan para peserta didik tidak memahami pembelajaran. Permasalahan yang terjadi bukan hanya mengenai sistem media pembelajarannya, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Nah, kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap atau mampu untuk menambah anggaran dan menyediakan jaringan internet. Nah, pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apabila siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan dan terpencil, terkadang jaringan yang sering tidak stabil sehingga menyebabkan para siswa merasa kesulitan. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Pembelajaran daring ini memang tidak seefektif kegiatan pembelajaran secara tatap muka, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua siswa. Belajar secara online atau daring ini justru malah menambah rasa malas dan juga sulit untuk berkonsentrasi bagi siswa. Selain karena sudah pusing dengan tugas-tugas yang diberikan, siswa juga menjadi lebih banyak waktu untuk bermain gadget atau HP, seperti bermain game, membuka Instagram, Twitter, YouTube, dan sosial media lainnya, dibandingkan dengan belajar secara tatap muka. Nah, akibatnya muncul rasa malas yang sangat susah untuk dilawan dan sulitnya berkonsentrasi ketika belajar. Terlebih ketika guru malah sering memberikan banyak tugas yang malah akan membuat siswa semakin bosan dan stres ketika belajar. Nah, ini bisa mengakibatkan siswa tidak memahami materi secara baik dan tepat. Nah, akibatnya akan berdampak pada nilai pada waktu ujian nantinya. Halo, menurut saya kebijakan new normal yang dikeluarkan pemerintah untuk memulihkan kembali ekonomi adalah sebuah langkah yang tepat. Karena jika pemerintah terus diam dan tidak melakukan suatu terobosan baru seperti membuat kebijakan new normal ini, ekonomi di Indonesia itu akan benar-benar lumpuh. Makin banyak pegawai yang di PHK dan tidak adanya roda ekonomi yang berputar di Indonesia. Tetapi ada satu hal yang harus digarisbawahi selama menjalani kebijakan new normal ini,
bahwa masyarakat menjalani kehidupan seperti biasanya, bekerja seperti biasanya, harus berdampingan dengan protokol kesehatan. Karena di lingkungan saya sendiri masih banyak yang menganggap sepele untuk melakukan protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, dan lain-lain. Sebaiknya pemerintah dapat lebih memperhatikan hal-hal seperti ini dengan memberi sosialisasi betapa pentingnya protokol kesehatan untuk dirinya dan lingkungannya. Karena suatu hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dan keberhasilan kebijakan ini tidak bisa hanya pemerintah sendiri yang mewujudkannya, tetapi juga diperlukannya seluruh elemen masyarakat untuk keberhasilan ini. Jadi, ayo, jangan lupa pakai masker ya. Terima kasih. Dilihat dari situasi sekarang ini, memang benar bahwa Indonesia itu memiliki potensi kegagalan dalam penerapan new normalnya. Munculnya pertanyaan ini terkait bagaimana upaya mengatasinya bukanlah hanya sekedar pengendalian belaka. Latar belakang yang mengakibatkan munculnya pertanyaan ini antara lain adalah jumlah kasus di COVID di Indonesia yang bertambah tiap harinya, bahkan tidak menunjukkan penurunan atau tren penurunan. Selain itu, bahkan muncul beberapa kali rekor terbaru dalam penambahan jumlah kasus COVID per harinya. Nah, selain itu, penerapan seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa sebelum adanya penerapan normal ada penerapan PSBB. Penerapan PSBB sendiri masih dianggap kurang dalam mengatasi kasus COVID. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah kasus COVID di Indonesia yang terus meningkat. Nah, jika PSBB sendiri masih kurang, bagaimana nantinya penerapan new normal? Bukankah hal ini akan mengakibatkan peningkatan? Hal itu yang menjadi penerapan new normal ini diragukan dan dipertanyakan. Selain itu, penerapan new normal juga dianggap dapat mengakibatkan ketimpangan dalam golongan, karena dapat mengakibatkan keuntungan bagi golongan kaum menengah ke atas saja. Hal ini dikarenakan pekerja-pekerja informal seperti pengusaha warung atau pengusaha kedai, jajanan street food, dan penjual kaki lima yang merupakan mayoritas pengusaha kecil ke bawah tidak dapat dalam pekerjaan mereka membutuhkan interaksi jarak dekat atau face-to-face interaction, di mana dalam penerapan normal hal tersebut tidak sesuai dengan panduan kehidupan yang normal. Nah, selain itu, bukan hanya memiliki potensi gagal menanggulangi peningkatan kasus COVID, penerapan normal ini juga dapat berisiko mengakibatkan, jika gagal dalam menanggulangi kasus COVID di Indonesia, dapat mengakibatkan kemungkinan atau resiko adanya pandemik yang terus berlangsung lama, sehingga pengangguran dan ekonomi terus tidak stabil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Nah, menurut saya pribadi, upaya-upaya tersebut antara lain adalah: 1. Penguatan sistem kesehatan dan meningkatkan kemudahan aksesnya, sistem perlindungan sosial, dan solidaritas masyarakat. Baik PSBB maupun new normal membutuhkan fondasi yang memadai agar penerapannya berjalan dengan baik. Berdasar kondisi yang ada, fasilitas kesehatan masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kali ada disebutkan bahwa rumah sakit rujukan COVID itu telah over atau penuh. Dan bahkan ada beberapa kasus di mana pasien COVID sendiri ditolak oleh beberapa rumah sakit. Selain itu, protokol dan prosedur di rumah sakit perlu ditinjau kembali. Hal ini diakibatkan dari jumlah dokter yang meninggal terus meningkat dalam pandemi ini. Jika tidak diatasi, maka pasien COVID nantinya akan bingung berobat kemana karena rumah sakit yang penuh, dan jumlah atau resiko meninggalnya dokter akibat dari protokol kesehatan yang kurang, serta kelelahan akibat pasien yang terlalu banyak di rumah sakit akan terus meningkat. Selain itu, diperlukan kemudahan akses akan fasilitas kesehatan. Jumlah tes rapid yang kurang serta biayanya yang lumayan mahal akan mengakibatkan golongan masyarakat ke bawah enggan memeriksakan diri.
Hal ini nantinya akan mengakibatkan sulit terdeteksinya kasus-kasus baru dalam golongan menengah ke bawah. Diperlukan sistem perlindungan sosial agar nantinya golongan menengah ke bawah serta pekerja-pekerja informal yang tidak terlindungi dari penerapan new normal ini dapat hidup seperti biasa atau hidupnya terjamin. Selain itu, dalam penerapan new normal juga diperlukan solidaritas antar masyarakat agar penerapannya berjalan dengan baik. Good governance dalam hal ini dapat diterapkan dan ditunjukkan melalui integrasi antara pemerintah dengan rakyat, di mana pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif dan rakyat berinteraksi secara aktif dan patuh. Kedua, strategi komunikasi yang efektif mengenai new normal. Sempat adanya demo anti corona membuktikan bahwa masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, kurang edukasi terkait pandemi COVID-19 ini. Adanya kesimpangan informasi nantinya akan menghalangi upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi. Seperti contohnya saja munculnya demo anti tes rapid massal di Senen, Kediri. Hal ini mengakibatkan sulit terdeteksinya kasus-kasus positif baru. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif berupa bottom up diperlukan dalam penerapan new normal ini. Hal ini nantinya akan mengurangi risiko kegagalan new normal. Salah satu prinsip good governance yang muncul di sini adalah penerapan prinsip transparansi akan informasi terkait pandemi COVID-19 ini. Ketiga dan terakhir adalah kebijakan baru terkait penerapan gaya hidup terkait akan new normal. Memperhatikan grafik jumlah kasus COVID di Indonesia, perharinya dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan masyarakat di Indonesia itu masihlah kurang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan baru di mana pemerintah dapat memimpin gerakan penurunan kurva pandemi dengan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait, bukan hanya terhadap bidang ekonomi dan kesehatan, namun juga bidang sosial, untuk dapat mengetahui kebijakan seperti apa yang bisa diterapkan pada masyarakat. Nah, kebijakan ini nantinya harus berupa kebijakan yang dapat ditegakkan secara penuh, alih-alih berharap pada kepatuhan masyarakat. Kebijakan ini dapat berupa pengenaan sanksi atau denda bagi pelanggar new normal atau pelanggar beberapa protokol kesehatan. Dengan begitu, risiko terjadinya peningkatan kasus COVID akibat new normal akan dapat dikurangi. Selain itu, dapat juga mengakibatkan penurunan jumlah kasus COVID perharinya. Hal ini sesuai dengan konsep good governance menurut United Nations Development Program, yaitu prinsip aturan hukum atau rule of law, di mana penegakan kebijakan ini nantinya harus berdasarkan undang-undang. Dan prinsip yang lain yaitu efektif dan efisien. Seperti yang kita tahu, nantinya kebijakan akan pengenaan sanksi seperti denda akan mencegah orang-orang untuk melanggar penerapan new normal. Hal ini nantinya akan membuat upaya pemerintah dalam mengatasi COVID lebih efektif dan efisien. Itulah opini saya terkait penerapan new normal, resiko dan potensi dalam penerapannya, dan cara mengatasinya. Terima kasih. Menurut saya, wajar saja jika pemerintah secara terus-menerus menyalahkan ketidakdisiplinan masyarakat, sebab kedisiplinan merupakan kunci utama untuk mencegah perkembangan COVID. Meskipun pemerintah telah melonggarkan kebijakan PSBB, seharusnya kita sebagai masyarakat tetap harus waspada dalam menghadapi wabah tersebut. Misalnya tertib dalam mengikuti protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Jika dibandingkan penyebaran di Indonesia dengan negara lain seperti Taiwan, China, Korea, dan Jepang yang mampu menekan angka penyebaran COVID, hal ini dikarenakan mereka memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi sebagai komponen penunjang penurunan penyebaran COVID. Dan menurut saya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini sudah cukup baik. Seperti di daerah saya yang terbilang cukup sering dalam melakukan razia penggunaan masker, yang mana apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Kemudian adanya patroli malam yang dilakukan oleh aparat untuk membubarkan kerumunan.
Nah, dalam memutuskan penyebaran COVID tidak hanya peran pemerintah saja, namun kita sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran betapa bahayanya wabah COVID tersebut, sehingga kita dapat meningkatkan kedisiplinan demi kebaikan bersama. Menurut saya, semakin bertambah masalah COVID ini, pemerintah tentu tidak pantas untuk menyalahkan semua hal itu kepada masyarakat sendiri. Karena kita ketahui bahwa permasalahan COVID ini adalah masalah kita bersama. Alasannya apa? Pemerintah tidak pantas menyalahkan ke masyarakat karena kita tahu bahwa yang mengatur atau yang membuat kebijakan, peraturan-peraturan saat ini itu adalah pemerintah sendiri. Hal ini sangat berkaitan erat mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau masalah mengenai good governance itu sendiri. Karena good governance itu sangat berpengaruh karena semua kebijakan atau manajemen pemerintah itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah itu sendiri. Itu menurut saya alasannya adalah good governance dan rasa kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua adalah kenapa meskipun pemerintah tidak dapat menyalahkan semuanya ke masyarakat, namun masyarakat juga harus sadar diri bahwa semua peraturan dari pemerintah tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak sadar diri untuk mematuhi aturan tersebut. Itu. Kebijakan kontroversial yang pertama adalah kalung anti corona. Lab kita dan hasil lab ini untuk antivirus. Lalu kemudian diklarifikasi bahwa produk ini belumlah dites untuk virus SARS-CoV-2 dan bukanlah antivirus. Sebaiknya Kementan dalam mengeluarkan pernyataan tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman dan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip good governance. Karena kita tidak mau masyarakat menjadi korbannya. Kita bisa melihat contoh dari negeri adidaya di mana masyarakatnya kehilangan nyawa akibat blunder yang dilakukan oleh presidennya sendiri. Kebijakan kontroversial yang kedua adalah defisit APBN. Soal apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati bahwa kejadian extraordinary juga membutuhkan usaha yang extraordinary dan juga biaya. Oleh karena itu, mengapa pemerintah menaikkan tingkat defisit APBN dari yang biasanya menjadi lebih tinggi lagi? Tugas kita sebagai masyarakat adalah mengawasi jalannya anggaran dari awal sampai akhir agar sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip good governance. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang kontroversial terkait kepemerintahan. Maka kita sebagai masyarakat, kesimpulannya adalah masyarakat harus mencari tahu mengapa kebijakan tersebut dibuat. Jika kebijakan tersebut memang tepat, maka tidak masalah dilakukan demi kebaikan kita bersama. Rencana jangka panjang mengenai penanganan COVID yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah itu yang pertama menurut saya adalah pemulihan ekonomi karena bisa dengan menggalakkan investasi, melakukan pemulihan di sektor industri maupun perdagangan, lalu menjaga dan mempertahankan stabilitas keuangan di negara kita dan juga membangun kembali sektor pariwisata yang sebelumnya telah mati. Lalu yang kedua itu adalah dengan meningkatkan fasilitas kesehatan. Kita tahu bahwa kasus COVID semakin meningkat sedangkan fasilitas kesehatan kurang memadai. Hal itu mungkin bisa dilakukan pemerintah dengan cara menambah bed atau atau tempat tidur rumah sakit, lalu memperbanyak APD dan meningkatkan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID ini.
Lalu kemudian yang rencana jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah itu menurut saya yang ketiga adalah dengan memperbanyak riset dan penelitian mengenai beberapa kasus tentang COVID ini, dan sebisa mungkin kita dapat menemukan vaksin yang benar-benar teruji oleh baik di badan dalam negeri maupun oleh luar negeri. Hal ini sangat membantu karena menurut saya dengan adanya vaksin diharapkan COVID ini dapat disembuhkan seperti itu. Lalu pemerintah juga sebaiknya memperbanyak kapasitas tes PCR karena semakin pemerintah memperbanyak kapasitas tes PCR, maka banyak kasus yang akan terdeteksi dan pada akhirnya akan memberikan kejelasan kasus yang terjadi di negara kita sendiri. Lalu yang terakhir adalah dengan social distancing. Social distancing itu tidak hanya digunakan untuk saat ini saja, namun untuk kedepannya juga, dimana kita tahu bahwa COVID ini tidak bisa menghilang hanya dalam bulan ini saja, tapi bahkan diprediksi akan terus ada sampai tahun depan. Jadi kita tidak tahu kapan COVID itu akan berhenti, sehingga social distancing ini untuk terus digalakkan dan harus benar-benar diterapkan oleh masyarakat maupun pemerintah. Mengenai new normal, apakah akan tetap dilaksanakan selama COVID berlangsung sampai akhirnya berakhir? Menurut saya mungkin pemerintah tetap menerapkan new normal selama kasus COVID masih bisa dikendalikan. Namun beda lagi kalau kasus COVID semakin meningkat dan persebaran semakin luas. Nah, mungkin new normal itu tidak bisa diberlakukan lagi, namun mungkin bisa diganti dengan lockdown. Nah, mengenai new normal ini, menurut saya perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, karena tidak mungkin hanya masyarakat saja yang bisa menerapkan, tapi pemerintah pun juga selain memberikan kebijakan tentang new normal, tapi pemerintah juga harus memperhatikan dan mengetahui betul terkait dengan protokol kesehatan yang sebaiknya diterapkan di lingkungan masyarakat. Nah, protokol kesehatan ini tentu harus dijabarkan dengan sejelas-jelasnya, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat, menyangkut kesehatan masyarakat, dan menyangkut kehidupan di negara ini. Dengan adanya protokol kesehatan yang jelas, diharapkan masyarakat itu juga akan patuh, dan pemerintah pun juga akan bisa memprediksikan sejauh mana masyarakat itu patuh dan seberapa jauh kasus COVID ini mengalami persebaran. Nah, selain protokol kesehatan, pemerintah pun juga harus memberikan informasi yang jelas dan akurat. Yang terpenting di informasi ini adalah transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi dan disampaikan secara real time. Dimana seperti yang kita tahu, masyarakat itu butuh kejelasan, butuh data, butuh informasi dari pemerintah secara jelas, tanpa ada yang menutup-nutupi. Dengan begini, pemerintah itu pada dasarnya harus mengerti tentang konsep pandemi, karena ketika pemerintah mengetahui konsep akan pandemi, maka pemerintah akan dengan bijak mengeluarkan kebijakan yang pantas, yang sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, dengan informasi yang jelas tadi, diharapkan masyarakat itu tahu situasi dan kondisi apa yang mereka hadapi, bukan malah menutupi data sebagai bentuk untuk menenangkan masyarakat. Itu sebenarnya menurut saya itu adalah kesalahan
penanganan pandemi saat ini. Jadi diharapkan pemerintah itu benar-benar memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan agar masyarakat itu tahu bahwa COVID ini bukan main-main dan COVID ini benar-benar nyata. Seperti itu. Jadi dengan adanya sinergi dan transparansi informasi itu menurut saya bisa saja menjadi salah satu faktor untuk menciptakan good governance bagi pemerintah Indonesia. Terima kasih. Nah, di sini saya mempunyai opini sendiri mengenai hal tersebut. Menurut saya, new normal tidak bisa selamanya digunakan. Karena apa? Esensi dari pandemi COVID-19 untuk diselesaikan adalah vaksin. New normal merupakan rencana jangka pendek pemerintah untuk menangani membludaknya orang-orang yang terkena virus tersebut agar bisa ditekan jumlahnya. Nah, untuk jangka panjangnya pemerintah itu harus memutar otak untuk menciptakan sebuah vaksin. Nah, kabar baiknya saat ini Indonesia sudah menggandeng Cina dalam pembuatan vaksin ini. Dengar-dengar ini sudah uji coba tingkat 3 atau uji coba yang digunakan kepada manusia. Nah, nanti kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Semoga saja vaksin itu dapat segera ditemukan dan new normal dapat segera berakhir. Untuk pertanyaan kapankah pandemi ini akan berakhir, tidak ada yang tahu. Kita tunggu saja lanjutnya. Kesimpulannya adalah rencana jangka panjang pemerintah itu adalah vaksin, dan new normal tidak dapat selamanya digunakan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya COVID-19 yang ada di Indonesia ini menimbulkan beberapa dampak di segala aspek ataupun bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Nah, sebagai masyarakat biasa atau awam, pasti akan muncul pertanyaan di benak kita. Apa rencana dari pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, jika COVID-19 ini berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau ataupun terpencil, seperti itu. Untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik, pemerintah memiliki beberapa opsi, yaitu opsi pertama adalah dengan memberlakukan kuliah atau sekolah online, pembelajaran online di daerah-daerah yang sudah terjangkau oleh sinyal atau mudah mendapatkan jaringan internet, seperti di kota-kota besar ataupun kota-kota yang penting yang ada di Indonesia. Lalu, untuk kota-kota terpencil ataupun daerah-daerah terpencil yang sulit mendapatkan jaringan internet, dapat dilakukan pembelajaran secara offline, pembelajaran sistem offline, seperti pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Namun, dengan melakukan sistem pergantian ataupun shift yang membatasi anggota per kelasnya, seperti itu. Karena apa? Karena di daerah-daerah yang terpencil ataupun sulit dijangkau, pasti angka COVID-19-nya tidak separah yang ada di kota. Maka dari itu, cukup beranilah pemerintah untuk melakukan sistem pembelajaran offline seperti biasa di daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti itu. Lalu ada opsi kedua. Opsi keduanya adalah di mana semua sekolah yang ada di kota ataupun di desa yang daerah-daerah terpencil itu dilakukan pembelajaran secara online ataupun daring. Namun di sini pemerintah harus mau melakukan perbaikan sarana internet di segala daerah pelosok-pelosok yang ada di Indonesia yang sulit akan sinyal internet, seperti itu. Nah, untuk melakukan perbaikan ini, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan internet untuk memperluas jaringannya ke seluruh Nusantara ataupun daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Nah, lalu pemerintah juga harus menyiapkan subsidi kuota internet ataupun pulsa untuk warga-warganya yang kurang mampu. Maka dari itu
dalam melakukan pembelajaran secara online ini, pemerintah harus menyiapkan segala hal terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan baik. Kenapa kita harus memikirkan pendidikan di tengah pandemi ini? Karena pendidikan adalah salah satu fondasi untuk mewujudkan ketahanan nasional. Tanpa adanya pendidikan, ketahanan nasional tidak akan terwujud. Karena pendidikan itu sangat berpengaruh apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita ambil di masa yang akan datang. Seperti itu. Maka selain bidang ekonomi, bidang pendidikan pun juga harus diperhatikan.